Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvaro Syahdi Syarkan. Saya dari Prodi PAI dan saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dan metode psikologi perkembangan. Sejarah psikologi perkembangan. Para pakar psikologi sepakat bahwa awal-awal berdirinya ilmu psikologi modern adalah saat Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi yang pertama di Universitas Leipzig, Jerman pada tahun 1879. Wilhelm terkenal dengan sistematik psikologis dan seorang eksperimentalis. Murphy 1949. Kemudian Ivan Pavlov juga melakukan hal yang serupa di Rusia. Sejak saat itu kajian psikologi mulai menjadi kajian yang dilakukan dengan metode eksperimental. Buah dari kerja keras mereka patut dihargai oleh generasi selanjutnya atau generasi yang akan datang. Dalam perkembangannya, psikologi menjelajah proses-proses mental, kejiwaan manusia, aliran metode yang empiris, objektif, dan selalu melakukan eksperimentasi, menjadikan bahasa psikologi lebih fokus pada kajian tentang perilaku atau tingkah laku yang tampak pada diri manusia. Untuk mendekatkan pemahaman secara historis tentang kelahiran dan perkembangannya, ilmu ini sebagai ilmu yang berdiri dari sains dapat kita lihat dalam 3 periode, yaitu 1. Masa sebelum lahirnya psikologi perkembangan. 2. Masa kelahiran psikologi perkembangan. 3. Masa pengembangannya. 1. Masa sebelum lahirnya psikologi perkembangan. Masa ini bermula dari zaman Yahudi di Romawi kuno sampai kurang lebih tahun 1750. Dalam masa ini, psikologi masih menyatu dengan filsafat, meskipun akhirnya ada usaha untuk memahami tentang anak, psikologi masih menyatu dengan filsafat, meskipun akhirnya ada usaha untuk memahami tentang anak, tapi tidak bisa lepas dari pengaruh filsafat. Berbagai anggapan mengenal anak muncul secara filosofis sesuai dengan aliran masing-masing, namun dapat disimpulkan sebagaimana diungkapkan oleh Sumaidi Suryoboto. Kanak-kanak dianggap sebagai manusia dewasa dengan ukuran kecil berdasarkan atas anggapan ini. Maka sikap dan perlakuan yang diberikan kepada anak-anak serta harapan-harapan dan tumbuh yang ditujukan kepada orang dewasa. Hal ini terlihat misalnya dalam cara memberikan pakaian, cara memilih hal-hal yang harus dipelajari dan sebagainya. 2. Masa kelahiran psikologi perkembangan. Di awal abad ke-18, meskipun masih ada pengaruh filsafat dan ilmu pengetahuan alam, sudah mulai timbul perhatian terhadap sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh setiap anak, yang jelas berbeda dengan orang dewasa. Anggapan seperti yang terdapat pada masa sebelum mulai ditolak para ahli masa kini, sehingga muncullah tokoh-tokoh yang membuka jalan dan berjasa besar untuk lahirnya psikologi anak. Antara lain Johann Amos Comenius dari Slavia dengan konsepsinya tentang macam-macam tingkat
sekolah yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. 3. Masa pengembangannya. Dalam masa kedua sebagaimana disebutkan di atas, merupakan kondisi saat lahirnya penyelidikan oleh tokoh-tokoh di mana psikologi perkembangan baru saja lahir. Sedangkan pada masa ketiga ini merupakan masa pengembangan, karena dalam abad ke-20 ini makin banyak ahli yang melakukan penyelidikan mengenai segi-segi kejiwaan yang ada pada dasarnya, melengkapi data empirik dan memperkaya materi psikologi. Perkembangan untuk selanjutnya menuju kepada makarnya psikologi perkembangan atau munculnya berbagai aliran dengan tujuan yang lebih mendalam. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.